Ini bagian kedua, bagian penutup tentang bagaimana Said Qori itu berhujjah dengan kitab Abnaul Imam untuk menyatakan nasabah Alawi diragukan bermodal garis titik-titik seperti yang ada di kotak tengah itu ya, yang ada linker-linker nama orang terus ada garis ya. Said Qori itu ngambilnya dari kitab Al-Kafi Al-Muntakhob ya. Ini di sebelahnya ini yang paling besar itu kitab Al-Kafi Al-Muntakhob ya, halaman 31. Dan di bawah itu ada penjelasan contoh tentang bagaimana garis titik-titik yang menunjukkan bahwa nasab itu diragukan ya. Jadi secara garis besar saya kasih gambaran sederhana. Yang namanya garis itu baik nyambung atau titik-titik itu akan kelihatan dia ketika berfungsi menjadi penghubung antara satu elemen dengan elemen yang lain. Baik penghubung itu antara bapak dengan anak, misalnya dari Ahmad ke Abdullah, kan ada garis itu. Apakah garis nyambung atau garis titik-titik itu berbeda nanti efek kesimpulannya. Atau bisa jadi menjadi penghubung antara nama dengan keterangannya. Tetapi yang jelas di sini secara visual saja kita sudah bisa melihat bagaimana posisi garis titik-titik yang ada dalam kitab Abnaul Imam dengan garis titik-titik yang dipercontohkan dalam kitab ini yang menunjukkan kalau nasabnya itu masykuk. Nanti saya bacakan ya. Ini saya baca secara mendeskripsikan visual ya. Kalau kita perhatikan di kitab yang buram itu, di situ ada tulisan merah namanya Muhammad. Muhammad itu adalah anaknya dari Muhammad. Jadi Muhammad bin Muhammad di depannya. Dari mulai Muhammad di depannya, lalu ke Muhammad yang merah itu garisnya sudah ada garis titik-titik yang melengkung itu. Lalu dari garis titik-titik itu nyambung majulah sampai kepada satu keterangan. Wa kana yajma'u. Itu yang saya kasih panah-panah itu ya. Mungkin tidak terlalu jelas ya, tapi perhatikan ya. Saya ulangi. Jadi Muhammad yang merah itu dihubungkan dengan bapaknya yaitu Muhammad sebelumnya, Muhammad bin Muhammad, sudah dengan garis titik-titik. Lalu garis titik-titiknya berlanjut sampai ke bawah, sampai melengkung, sampai menjadi sebuah keterangan. Artinya apa Pak? Garis itu menghubungkan dua elemen. Baik bapak dengan anak, atau bayanun dengan mubinun, atau dengan mubayyan, sesuatu penjelasan dengan yang dijelaskan. Sekarang bandingkan dengan garis titik-titik dalam kitab Abnaul Imam. Dari mulai Ahmad ke bawah itu garisnya lurus ya. Walaupun ini nggak nyambung Pak sebetulnya. Saya hanya ingin menjelaskan teorinya saja ya. Kemudian dari Ahmad, dari Abdullah ke bawah itu garisnya juga bukan garis putus-putus Pak, tapi nyambung. Baru ada garis miring putus-putus. Itu menunjukkan kalau ini keterangan Pak. Dalam kitab Abnaul Imam banyak seperti itu. Jadi di antara garis lurus itu diputus tengah-tengah dengan keterangan. Apa maksudnya? Bahwa ini tambahan. Ya, karena dalam kitabnya tidak ditemukan tulisan Abdullah itu dikenal dengan Ubaidillah, kemudian yastahsinu tasyirohu, dia menganggap itu baik sebagai tawaduk ya, karena tawaduk nggak ada itu Pak. Makanya diberi garis putus-putus sebagai pertanda ini keterangannya. Ya. Sementara penghubung dari Abdullah dan keterangannya itu ya garisnya lurus Pak. Walaupun ini sebetulnya nggak masuk akal. Ini saya hanya sudah maksa saya jelaskan gitu ya. Karena bentuk kitabnya lain Pak. Ini orang bikin garis-garis itu untuk mentasjirkan, bukan bentuk kitab aslinya, tapi diambil dari kitab yang sudah selesai pembahasannya, yaitu Abnaul Imam. Lalu dicoba dikonversi menjadi bagan, menjadi skema. Jadi sudah bukan kitab nasab dalam bentuk begini Pak. Beda dengan kitab nasab yang sebelahnya ini memang sudah bentuk dasarnya begitu. Jadi nulis nama orang garis bin terus tarik-tarik begitu ya. Jadi gitu. Sekarang saya bacakan teorinya biar bisa difahami bersama-sama. Perhatikan. Ini kitabnya ya. Tanduruh Baqiyah al-Alfat. Ya, kamu melihat sisa-sisa lafaz atau lafaz-lafaz yang lain fi kitab Mu'jami Al-Fadhi An-Nasabain, dalam kitab yang berjudul Mu'jamu Al-Fadhi An-Nasabin. Jadi ada kitab yang judulnya itu kumpulan atau ensiklopedi ya, lafaz-lafaz atau diksi-diksi para ulama nasab. Punya siapa itu? Li Mahmud Al-Ghorifi, yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Ghorifi ya, mungkin nggak begitu namanya ya. Kemudian wa amma ahammuha ya, adapun yang terpenting dari itu, maksudnya bagian terpentingnya. Satu, yang pertama
Al-fadu wa alamatu adalah lafaz-lafaz dan tanda-tanda, ya. At-to'ni wal qodhi wal ghamzi. Ya, al-fadu wa alamatu at-to'ni wal qodhi wal ghamzi. Ya, ada 3 bahasa itu. Adalah lafaz-lafaz atau tanda-tanda bahwa nasab itu adalah at-ton ditolak, batal, itu yang paling keras. Atau al-qodhu di bawahnya, ya, diragukan tapi sangat diragukan. Atau al-ghamzu ya, di bawahnya lagi, ya, ragu tapi tidak sekuat al-qodhu, apalagi sampai mencapai at-to'nu. Begitu ya. Kemudian di situ dijelaskan wahiyang, dan hal itu al-fadun adalah lafaz-lafaz wa alamatun dan tanda-tanda tufidu yang berfaedah, atau menjelaskan at-tashkikah keraguan atau meragukan bisi hatin nasabi dengan sahnya sebuah nasab. Jadi lafaz-lafaz itu digunakan untuk menyatakan nasabnya ini diragukan, begitu ya. Asyadduha at-to'nu, yang paling tinggi adalah at-to'n, jadi langsung membatalkan. Summa al-qodhu. Namanya summa itu berarti litartib ya, berarti urutan kedua adalah al-qodhu. Ahwanu itu lebih lemah lagi ya, lebih lemah daripada at-to'nu, jadi di bawah. Kemudian al-ghamzu ahwanuha. Al-ghamzu itu yang paling lemah di antara semua. Jadi tashkik atau meragukan nasab atau komentar buruk kepada nasab itu yang paling bawah namanya al-ghamzu, yang paling tinggi at-to'nu. Nah, kemudian dijelaskan at-to'nu salah satu dari bentuk at-to'nu. Jadi bukan hanya meragukan kalau di sini, Pak. At-to'nu membatalkan ya. Apa itu? Yursamu, dideskripsikan atau disimbolkan ya, ala syakli nuqatin ghairi muttasilatin, dalam bentuk titik-titik yang tidak bersambung. Artinya apa, Pak? Garis-garis putus. Perhatikan ya. Bainal wasaiti. Ini yang harus dipahami oleh Syed Qori. Di mana garis itu adalah antara wasait. Wasait itu adalah wasitun. Wasitun itu penghubung. Penghubung itu berarti misalnya dari Muhammad sampai ke Ali ada berapa penghubung di situ? Muhammad bin Mahmud bin Hamid bin siapa? Nah, di antara penghubung-penghubung itu ada yang menggunakan garis putus-putus. Itu Syed Qori kalau baca kitab ya. Jadi wasitnya itu apa? Ya. Atau penghubung-penghubung itu apa? Yaitu orang tua ke bapaknya itu penghubung ke kakeknya. Nah, begitu ya. Antara orang tua ke anak itu juga di tengahnya itu lihat garisnya. Kalau putus-putus itu baru menunjukkan nasabnya masykuk bahkan at-to'nuh kalau di sini. Kemudian ya, kalau pakai teori ini dari Ahmad ke Abdullah itu garisnya nggak putus-putus, Syed Qori. Jadi gimana kok bisa Anda pakai garis yang putus-putus yang bawah untuk menghakimi intisabnya Abdullah ke Ahmad? Nggak nyambung kan? Ya. Kemudian atau juga auda erotin hauliha, atau daerah setelahnya. Artinya antara nama itu dengan orang yang dengan penjelasan lah, dengan materi lain. Artinya garis itu mesti menghubungkan dua hal. Bukan garis yang melentang titik-titik itu yang enggak menghubungkan apa-apa. Karena yang menghubungkan itu mesti garis yang dari atas ke bawah itu. Kalau garis miring itu, kalau menghubungkan dua hal, mesti di ujung-ujungnya ada. Entah nama lalu penjelasan, atau entah nama anaknya atau apanya. Begitu Syed Qori ya. Jadi kalau Anda baca kitab ini lebih lengkap, Abnaul Imam itu banyak di situ garis-garis seperti itu. Dimana biasanya itu digunakan untuk memberikan penjelasan bahwa tulisan yang akan ada di bawahnya itu tidak ada di kitabnya, tetapi bisa jadi wajadtu fi makhtuti As-Safriyani, biasanya Anda perhatikan itu. Jadi ini tambahan yang saya temukan di catatannya As-Safriyani. Nah, berarti kan muhakiknya toh. Kalau tidak diberikan penjelasan begitu berarti ini tambahan dari dirinya sendiri. Kan begitu. Karena memang tidak ada di situ, dalam tahqiqnya tidak ada, dalam hasiahnya tidak ada, baru di sini ada diberi tambahan. Ya, atau mungkin sudah ada ya diberi tambahan oleh siapa namanya ini? Oleh Yusuf Jamalul Lail. Bukan mau berarti menunjukkan nasab ini diragukan, Syed Qori ya. Begitu ya. Kemudian masuk kepada contoh ya. Wawaliban, dan biasanya ya tulawanu bilhamro. Biasanya dikasih warna merah ya. Wakot la tulawan, tapi kadang-kadang tidak merah ya, kalau di fotokopi atau mungkin tidak ada tinta merah ya tidak merah. Jadi nggak fokus masalah warna, tapi tentang garis putus-putusnya. Misalun contoh Muhammad ya, Muhammad yang merah itu bin Muhammad
putra Muhammad. Nah, dari Muhammad yang merah ke Muhammad yang sebelumnya itu sudah ada garis putus-putus yang melengkung itu, garis merah itu. Kan jelas berarti kan, intisabnya itu putus-putus. Berarti nasab ini diragukan ya. Bin Ali. Nah, kalau Muhammad ke Ali enggak pakai garis tapi langsung ya. Kemudian bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim toba. Qala Ibnu Toktoki. Nah, perhatikan. Setelah dia memberikan garis putus-putus, maka ujung di garis putus-putus itu ada penjelasan. Ibnu At-Toktoki mengatakan apa itu? Wa yadda'i qaumuhu biwasitin. Dan kaum ini mengklaim bernasab kepada Ibnu Toba dengan satu perantara. Siapa perantara yang dimaksud? Yaitu Muhammad itu. Ya. Muhammad itu ya. Dan ternyata di antara perantara yaitu Muhammad dengan perantara sebelumnya yaitu Muhammad juga garisnya putus-putus. Berarti ini nasabnya masalah. Maka dipertegaslah di sini la hadzalahu fin nasab. Ya, jadi ini nasabnya tidak sah. Gitu Syed Korea. Jadi bukan hanya garis putus-putus saja, tapi di situ juga diberikan narasi. Ya, apakah nasab ini batal atau apa? Di sini narasinya la hadzalahu fin nasab. Nasabnya ini enggak sah. Enggak ada bagian untuk mereka dalam nasab ini. Ini hanya dicangkokkan saja, dicantolkan saja. Itu ya. Jadi selain garis itu ada keterangan ya. Kesimpulannya adalah garis itu Syed Qori berfaedah menyatakan nasabnya lemah kalau garis itu menghubungkan dua elemen. Artinya garis itu adalah bainal wasaid. Garis di antara wasito-wasito. Jadi kalau ada rentetan orang bin ternyata dari A ke B binnya disimbolkan dengan garis putus-putus, oh itu menunjukkan ada masalah. Atau mungkin antara seseorang itu dengan keterangannya juga menggunakan garis putus-putus, itu juga berarti masalah. Dan dipertegas di situ ada kalimatnya la hadzalahu fin nasab, dia tidak ada nasabnya, keliru ya. Kalau yang Abdullah itu garisnya lurus semua Syed Qori, walaupun sebetulnya nggak nyambung. Teori ini digunakan untuk kitab nasab yang bagian tulisan ini. Kenapa? Karena garis putus-putus di situ itu menunjukkan keterangan yang ditambahi oleh penulis kitab ini, gitu ya. Karena tidak ditemukan tulisan itu di kitab aslinya, artinya di kitab yang versi matamnya dan juga di hasiahnya juga tidak ada. Jadi kitab ini ditambahkan banyak orang, termasuk yang terakhir menambah dalam bentuk tahqiq, dalam bentuk tasjir, kemudian tasjirnya diberi tambahan sepengetahuan orang ini. Dan itu bukan menambah nama, tapi cuma menjelaskan ini siapa. Malah dianggap itu menunjukkan kalau orang ini meragukan Abdullah sebagai putra Ahmad. Sayyid ini terlalu maksa ya, cocologi yang nggak ada kelasnya. Allahumma hadina